Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember akan mempersembahkan sebuah media pembelajaran interaktif tentang bentuk dan operasi aljabar. Media pembelajaran ini disusun oleh Muhammad Zainul Arifin, Rizani Anissa, dan Gufinta Rahayu. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi dalam bentuk aljabar. Baik, kita akan lanjut kepada materi. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai aljabar. Ada 2 subbab yang akan kita bahas pada media pembelajaran interaktif ini, yang terdiri dari 4 materi. Untuk materi pertama yaitu tentang bentuk aljabar. Ada 4 poin yang harus kita jelaskan kepada murid-murid. Poin pertama, rumus persamaan aljabar. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk umum matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah variabel atau peubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dalam bahasa Inggris disebut juga variable dan juga disebut peubah dalam bahasa Indonesia. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin, bisa berupa A atau huruf A kapital, B atau huruf B kapital, dan seterusnya. Selanjutnya, poin ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien dalam bahasa Inggris disebut juga koefisien. Nilai koefisien sama dengan 1 dapat tidak ditulis. Jika nilai koefisiennya, saya jelaskan lagi, jika nilai koefisiennya sama dengan 1, boleh tidak ditulis. Selanjutnya, konstanta.
konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar. Konstanta dalam bahasa Inggris disebut dengan konstan. Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf misalnya A, B atau lainnya, atau berupa simbol khusus. Dari materi pertama, kita melihat gambar yang ada di bawah. Di sini jelaskan ada suatu persamaan, yaitu 3x plus 7 sama dengan 12. Ini merupakan rumus persamaan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian variabelnya yang mana? Variabelnya berupa x di sini. Sementara yang menempel pada variabel adalah koefisien, yaitu 3. Untuk 7 merupakan konstanta karena tidak ditempeli oleh variabel. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua. Masih sama, yaitu mengenai bentuk aljabar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Jadi di sini sudah ada gambar yang membahas tentang suku aljabar. Semisal aljabarnya 2x sama dengan 1 atau mungkin sama dengan 0. Maka di sini disebut suku 1. Kemudian di bawahnya 2x plus 1 sama dengan 1 misalnya. Di sini disebut 2. Dan seterusnya hingga suku ke n. Selanjutnya derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Di sini juga ada gambarnya. Semisal di sini ada bentuk aljabar 3x, maka derajatnya 1. Sementara di sini ada 3x pangkat 2 plus 1, maka derajatnya 2. Sama halnya yang paling bawah, di sini ada 5x pangkat 6 plus y, maka derajatnya 6. Atau 4x pangkat 4 plus 2y pangkat 2 plus 1, derajatnya 4. Mengapa? Karena pangkat tertinggi dari koefisien. Karena pangkat tertinggi dari sebuah variabel adalah 4. Selanjutnya, eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Jadi di sini pada gambar sudah dijelaskan bahwa, dan mungkin teman-teman juga sudah mengerti, yang dimaksud pangkat adalah pangkat yang ada pada variabel. Semisal ada y sama dengan 3x pangkat 2, maka pangkat variabel x adalah 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ketiga. Materi ketiga akan membahas tentang operasi pada sebuah aljabar. Di sini ada 2 poin.
Poin pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Misalnya, ada sebuah soal. Sederhanakanlah bentuk aljabar 5x min 6y plus 7x plus 2y. Maka penyelesaiannya yaitu di sini kita tulis kembali soalnya, bentuk aljabarnya yaitu 5x min 6y plus 7x plus 12y. Maka kita kumpulkan yang mempunyai variabel yang sama, 5x dengan 7x, sementara min 6y kita kumpulkan dengan 12y, maka akan menghasilkan 12x plus 6y. Untuk yang selanjutnya yaitu operasi perkalian aljabar. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Misalnya 3x dikalikan dengan 3 maka sama dengan 9x. Selanjutnya kita akan masuk pada materi 4, materi terakhir pada media pembelajaran interaktif ini. Masih sama mengenai operasi pada aljabar. Poin pertama, operasi pembagian aljabar. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. Contohnya 3x dibagi 3 sama dengan 3x per 3 menghasilkan x. Poin kedua, operasi perpangkatan aljabar. Sama halnya kita memangkatkan angka biasanya. Di sini tertulis 2x pangkat 2, maka kita akan pangkatkan 2 dipangkatkan 2, x juga dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan 4x kuadrat. Nomor 1. Kakak membeli 6 buah lollipop dan 12 bungkus lollipop dengan harga 40.000. Tentukan bentuk aljabarnya. Nomor 2. Panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah 5x min 3 cm. Panjang sisi siku-sikunya 3x plus 3 cm dan 4x min 8 cm. Berapakah luasnya? Nomor 3. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 2x plus 3y min 5x min 3y. Nomor 4. Hasil dari 3x pangkat 4 sama dengan. Nomor 5. Hasil dari perkalian persamaan 2x plus 5 dikali y plus 1 adalah. Penyelesaian nomor 1. Diketahui bungkus lollipop sama dengan x. 12 bungkus lollipop sama dengan 12x. 6 buah lollipop sama dengan 6. Harga 6 plus 12x adalah 40.000. Bentuk aljabarnya adalah 12x plus 6 sama dengan 40.000. Nomor 2, ini berlaku bentuk Pythagoras. Untuk 5x min 3 kuadrat sama dengan 3x plus 3 kuadrat ditambah 4x min 8 kuadrat. Maka akan menghasilkan 2x kuadrat min 30 plus 9 sama dengan 25x kuadrat min 46x plus 73. 25x kuadrat dikurangi 25x kuadrat maka habis. Maka 46x min 30x sama dengan 73 min 9. Lalu menghasilkan 16x sama dengan 64. X sama dengan 64 dibagi 16, maka X sama dengan 4. Setelah diketahui X-nya, kita mencari sisi siku-sikunya.
yaitu alas dan tinggi. A sama dengan 3x plus 3, maka x kita gantikan dengan 4. 3 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 15 cm. T sama dengan 4x min 8. Kita substitusikan x sama dengan 4. 4 dikali 4 min 8 sama dengan 8. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A dikali T, sama dengan 1/2 dikali 15 dikali 8 sama dengan 60. Jadi luasnya sama dengan 60 cm kuadrat. Nomor 3, 2x plus 3y min 5x min 3y. Dalam bentuk sederhananya, maka 2x plus 3y min 5x min 3y sama dengan 2x min 5x plus 3y min 3y, karena yang variabelnya sama kita jadikan 1. 2x min 5x menghasilkan min 3x, sedangkan 3y min 3y menghasilkan 0. Berarti jawabannya min 3x. Nomor 4, 3x pangkat 4 sama dengan 3 dipangkatkan 4 dikali x pangkat 4 sama dengan 81 dikali x pangkat 4, maka hasilnya 81 x pangkat 4. Nomor 5, 2x min 5 dikali y min 1 sama dengan 2x dikali y sama dengan 2xy. 2x dikali min 1 sama dengan min 2x. Min 5 dikali y sama dengan min 5y. Min 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Jadi hasilnya 2xy min 2x min 5y min 5.